akan ada satu momen dimana ketika kerjaan gak ada nih, ya itu rasa bingung itu muncul kayak gue mau kemana sih? Kok gue kayak capek banget ya untuk ngejalanin hidup yang sebenarnya tujuannya tuh beneran bisa bikin gue happy apa enggak sih gitu. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dira dari podcast teman tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast teman tidur tentunya. Dan gue kembali lagi di hari Sabtu. Gue berharap hari Sabtu lo sekarang itu jauh lebih baik daripada hari Sabtu yang kemarin ya. Amin. Dan buat lo yang mungkin baru join di episode kali ini, selamat datang di podcast teman tidur. Yang dimana podcast ini isinya tentang cerita-cerita keresahan dari orang-orang yang mungkin setelah lo dengerin cerita-cerita yang ada di podcast teman tidur ini, semoga ada banyak hal baik yang bisa lo ambil dari setiap episode yang ada di podcast teman tidur ini, amin. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal membacakan satu cerita yang udah gue pilih tentunya dari website teman tidur. Dan ini juga sedikit info buat lo yang mungkin sempat nge-DM ke Instagramnya podcast teman tidur, atau ke TikToknya podcast teman tidur, atau mungkin di Instagramnya gue atau di TikToknya gue. Jadi buat lo yang mau cerita, itu bisa banget lo bisa kirimin ceritanya itu ke website teman tidur. Itu di www.temantidur.id. Jadi di situ tuh udah tinggal klik aja, nanti di pojok kanan atas kalau nggak salah itu ada kayak box, tulisannya tuh kirim cerita. Jadi lo tinggal klik aja. Nanti di situ lo tinggal ngisi nama, email sama nomor telepon dan cerita lo kayak gimana. Akan lebih baik ketika di situ lo kasih judul juga ya di atasnya. Jadi biar gue tahu ini ceritanya tentang apa gitu. Oke, dan mungkin buat lo yang punya sosial media kayak TikTok, mungkin di sana gue juga pengennya sih nanti ya bakal lebih sering untuk live. Gue tuh sumpah pengen banget, cuma karena selain teman tidur itu gue ada yang gue pegang juga gitu. Media juga, itu media kayak arsitek interior gitulah. Yang kurang lebih itu media isinya kayak informasi-informasi seputar hunian gitu lah. Namanya era visual. Nah gue tuh pengennya lebih rutin sih. Lebih rutin untuk live di TikTok setiap hari, pengennya sih gitu ya. Cuma ya apalah daya kepengen, tapi ya waktunya gak ada gitu. Gue pengen banget sih. Dan gue berharap nanti mungkin bisa ada yang bantuin gue juga di era visualnya. Jadi gue gak terlalu keteteran untuk ngerjain dua ini gitu. Dan sebenarnya ada satu lagi sih, itu parfum namanya Salira. Mungkin buat lo yang baru join, jadi gue tuh ada parfum, gue bikin parfum gitu namanya Salira. Nah itu gue pegang juga gitu sosial medianya, meskipun sekarang dibantu sama adik gue gitu. Tapi kedepannya tuh di sana pengennya sih lebih rutin gitu untuk bikin campaign atau apapun itu. Dan for your info juga, buat lo yang udah punya parfumnya, lo kalau misalkan mau mempromosikan itu di TikTok Shop, itu bisa banget karena gue udah aktifin si afiliasinya juga. Gitu. Jadi kan lumayan tuh, siapa tahu ada yang check out juga bisa balik modal untuk beli parfum gue lagi. Gitu. Komisinya masih 5% sih, tapi mungkin nanti bakal gue naikin bertahap gitu lah. Jadi buat lo yang belum pernah coba juga nih parfumnya, lo bisa cobain, itu nama parfumnya Salira. Nanti mungkin linknya bakal gue cantumin di deskripsi, atau mungkin lo bisa bantu juga untuk follow di Instagram sama di TikToknya namanya salira.official gitu. Di parfumnya itu ada 5 varian yang wanginya menurut gue itu enak semua. Buat lebih detailnya mungkin lo bisa langsung cek di akun sosial medianya aja ya. Atau buat lo yang sering belanjanya di Shopee, itu gue juga ada di Shopee namanya salira.official juga. Jadi mungkin nanti pas lo udah beres dengerin episode malam hari ini, lo bisa langsung meluncur ke Shopee atau TikTok Shop gitu untuk ngelihat kayak 5 varian itu kayak gimana. Itu ada di deskripsinya dan ada beberapa konten yang ngejelasin si wewangiannya tuh kayak gimana. Tapi kalau gue boleh kasih saran sih, kalau mau check out 2, lo cobain yang Zinnia sama Mauve. Itu wanginya enak sih. Delpin juga enak buat San Morian. Tapi kalau buat cewek, Pini enak. Oh iya, semuanya enak deh. Dan nanti di bulan depan, harusnya bulan depan kalau nggak ada kendala, itu gue mau ngeluarin varian baru yang kolaborasi sama teman tidur. Gue ya masih ngeriset-riset wangian yang kayak cocok nih buat di teman tidur gitu, kolaborasi sama si Salira, yang bisa merepresentasikan teman tidur banget gitu.
Jadi tungguin aja, nanti ada di podcast teman tidur sama ada di akunnya si Saliranya juga di Parfum ya. Gitu guys. Oke, dan mungkin gue langsung masuk ke ceritanya aja. Jadi malam hari ini ada satu cerita yang udah gue pilih. Ini ceritanya tentang seseorang yang kayak dia tuh kosong hatinya ya, maksudnya kosong. Tapi dia masih tetap enjoy katanya sih gitu ya. Cuma aslinya realitanya kayak gimana mungkin kita baca dulu aja kali ya ceritanya kayak gimana. Jadi mungkin buat lo yang sekarang ngerasa kayak hampa, kayak bingung gitu mau ngapain lagi mungkin ya, lo bisa dengerin episode malam hari ini sampai selesai. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan di tengah-tengah lo udah ngantuk, jangan dipaksain, lo kalau mau tidur tidur aja nggak apa-apa. Karena ini podcast teman tidur. Oke, jadi ini cerita datang dari seseorang yang mungkin namanya gue samarin jadi Salsa kali ya. Oke, gue langsung masuk ke ceritanya aja. Maaf kak, kalau ceritanya panjang banget. Langsung aja kali ya. Anggap aja nama aku udah disamarin katanya, terserah kakak. Oke, gue udah samarin namanya jadi Salsa ya. Aku pengen sharing kehidupan aku yang beberapa tahun ini kayak kosong aja. Umur aku 23 tahun, tahun ini 24 dan belum pernah pacaran. Pernahnya dalam masa PDKT-an sama satu orang yang beberapa kali lost contact. Pertama PDKT pas SMP, gak lama kita chatan lagi, terus kontakan laginya itu SMA. Ya abis itu beberapa saat gak chatan lagi. Terakhir balik lagi dan lost kontak lagi. Pas kuliah semester 2 sampai semester 4-an, sekitar 3 tahun yang lalu. Karena emang akunya juga sih ya. Karena pada saat itu ada something lah. Dalam tanda kurung, kalau diceritain bakal panjang banget katanya. Yang bikin aku hilang-hilangan. Juga mempertimbangkan hidup aku yang terlalu kompleks untuk dia ikuti. Selama PDKT-an pun aku gak pernah sama sekali menceritakan the dark side dari kehidupan aku. Ya karena aku setertutup itu pada saat itu. Yang bahkan teman-teman aku gak tahu sepenuhnya dari kehidupanku. Tapi sekarang aku sudah jadi lebih terbuka. Yeay, kata dia. Karena lingkungan pertemanan aku banyak yang punya masalah yang kurang lebih sama masalahnya tuh kayak yang aku punya. Pokoknya banyaklah yang berubah dari aku yang dulu ke aku yang hari ini. Tapi semenjak terakhir PDKT-an itu hati aku kosong. Aku gak tahu benar-benar mati rasa atau belum nemu orang yang tepat aja. Kalau dulu aku selalu ngeluh kayak kapan aku bisa ngerasain punya pacar yang selalu bisa jadi senderan mereka lah. Tapi untuk sekarang aku lagi enjoy banget dengan aku yang sendiri aja sekarang. By the way, aku baru aja wisuda dan sambil nyari kerja, aku lagi banyak nyari kesibukan buat nge-improve myself aja. Cuma karena gak ada orang yang ngisi hari-hari aku kayak beberapa tahun lalu, dan beberapa orang yang selalu jadi motivasi aku buat banggain mereka, tahun lalu sudah gak ada katanya. Kayak aku ngejalanin kehidupan sekarang ya kayak ngambang aja. Of course masih ada orang yang jadi motivasi aku untuk ngejalanin hidup. Cuma gak seberambisi kayak dulu. Jadi sekarang aku bingung kayak aku ngapain sih? Masih seambisi itukah aku buat ngelanjutin impianku? Aku harus mulai dari mana lagi ini? Apa aku harus ngikutin arus aja untuk sekarang? Terlalu banyak pemikiran yang aku pikirkan setiap malam dan ngebuat aku makin lama mikir, makin bingung. Kalau Kak Dera atau teman-teman pendengar podcast teman tidur lagi di fase ini, kalian bakal ngapain? Bingung aja mau cerita kemana lagi, karena teman-teman aku juga lagi di fase kebingungan mereka masing-masing. Oh iya, orang yang sempat PDKT-an sama aku, sekarang dia udah punya pasangan. And I'm happy for him. Jujur sempat kepikiran kalau aku sudah nyakitin dia beberapa kali karena ilang-ilangan. Dan aku ngerasa bersalah banget. Tapi aku senang banget udah ngelihat dia bisa seneng dengan pasangannya yang sekarang. Dan mungkin suatu saat nanti kalau memang ada waktu yang tepat, aku pengen langsung minta maaf ke dia soal aku yang dulu. Sekian deh, itu aja untuk sekarang. Thanks ya kak, udah bacain cerita dari aku. Dan ceritanya selesai. Itu cerita dari Salsa yang gue gak tahu, harusnya sih banyak orang yang relate juga ya. Gue gak tahu sih. Maksudnya di angkatan milenial atau mungkin Gen Z, itu lagi ngerasain fase-fase mungkin yang posisinya lagi sendiri gitu. Kayak
hampa, bingung mau ngapain gitu. Apalagi mungkin momennya tepat banget lo baru aja wisuda mungkin ya. Dan posisinya mungkin pas waktu kuliah itu lo juga nggak terlalu punya rencana banyak. Sesimpel mungkin pas waktu kuliah dulu kayak cuma mikirin gimana caranya biar lo bisa ketemu sama dosen pembimbing lo itu dan lo bisa segera menyelesaikan ya perkuliahan lo itu gitu. Nah jadinya pas udah lulus jadi kayak bingung gitu lo harus mulainya dari mana dan ditambah lagi lo posisinya sendiri gitu. Jadi kayak nggak punya partner untuk berkeluh kesah atau mungkin untuk mencapai tujuan hidup masing-masing tapi bareng-bareng. Gimana tuh? Jadi kayak masing-masing dari pasangan itu punya tujuan hidupnya masing-masing, tapi untuk mencapai itu semuanya tuh kayak bareng-bareng gitu loh, saling ngebantuin. Itu kan kayak seru aja gitu. Dan karena Salsa juga di akhir ceritanya juga dia bilang kalau Kadera atau teman-teman pendengar podcast teman tidur lagi di fase ini, kalian bakal ngapain? Gue sebenarnya kalau untuk pas fase setelah wisuda sih nggak terlalu bingung karena emang dari sebelum gue wisuda itu gue udah kerja gitu. Ya kerjanya pun belum yang bagus-bagus banget. Ya ibaratnya kayak UMR Bandung aja waktu itu nggak sampai. Bahkan mungkin bisa dibilang setengah dari UMR Bandung pada saat itu gitu. Kayak iya dibilang cukup enggak tapi ya mau gimana lagi gitu. Cuma gue mikirnya oh ya udah mungkin karena ini posisinya gue masih kuliah. Siapa tahu pas udah lulus kuliah bakal ada kenaikan. Tapi ternyata enggak sama sekali. Nah kalau untuk di fase bingung itunya sih enggak sih. Cuma kalau untuk ke kehidupannya itu sih kayaknya sering banget dan mungkin sekarang juga gue sama gitu. Cuma bedanya kalau sekarang kan gue udah punya Cindy, udah punya istri gitu. Jadi kayak masalah apapun yang ada di pikiran gue gitu. Sebagian besarnya gue pasti ceritain ke Cindy gitu. Kenapa nggak semuanya? Karena ya gue pengen ceritain semuanya sih sebenarnya. Cuma lebih ke kayak gue takutnya jadi ke Cindy-nya jadi beban atau gimana. Meskipun Cindy juga nggak pernah ngerasa beban gitu. Cuma lebih ke kayak ada beberapa part yang mungkin gue nggak usah ceritain karena kayak misalkan pusing-pusing masalah kayak kemarin komputer rusak. Sebenarnya gue cerita pada akhirnya cuma cara gimana gue mendapatkan barang itu terus yang lain-lain yang bikin gue pusing tuh gue nggak ceritain secara detail. Gue cuma kayak ngasih tahu ya komputer gue rusak dan gue nggak bisa kerja gitu. Nah maksudnya salah satunya kayak gitu. Nah tapi kalau pas waktu gue belum punya pasangan itu tuh kerasa banget sih. Maksudnya kerasa banget kayak bingung gitu. Dan gue juga persis sama banget kayak yang lagi lo rasain sekarang gitu. Dulu ya. Dimana gue tuh waktu dulu, waktu zaman-zaman kuliah meskipun sebenarnya ada temen di bawah angkatan gue gitu. Tapi paling dekat tuh gue main sama teman-teman seangkatan gitu. Yang resikonya adalah teman-teman seangkatan gue, ya masalahnya sama-sama juga gitu. Mereka juga lagi pada bingung. Ya untuk menentukan kehidupan mereka mau kayak gimana ke depannya gitu. Nah di fase-fase itu tuh bener-bener kayak, wah udah bingung sih mau cerita ke orang tua kayak malu, thanksin gitu kan. Maksudnya orang tua udah cukup effort untuk ngebiayain kita dan ya kita tinggal ngebuktiin kan gitu. Terus mau cerita ke pasangan juga waktu itu gue sempat ada gap yang dimana gue nggak punya pasangan berapa lama ya? Mungkin hampir 1 tahun gue nggak punya pasangan gitu. Di fase-fase itu gue ngerasa kayak fase-fase yang paling terendah gue sih. Ya meskipun sebenarnya pas waktu gue nggak punya pasangan itu kurang lebih setahun deh kayaknya. Tapi gue sempat beberapa kali PDKT sama yang lain gitu. Maksudnya PDKT sama siapa, sama siapa itu sempat gitu. Cuma kan bete ya Wak, maksudnya PDKT tuh nggak ada jaminan kita tuh bisa berkeluh kesah sama dia gitu karena ya kali baru PDKT-an lo udah langsung berkeluh kesah kan kayak iya apaan sih gitu, gue takutnya kayak gitu aja gitu. Makanya waktu itu kayak udah malah lagi bingung sama posisi diri sendiri gitu harus ngapain, ditambah bingung juga gitu harus merangkai kata atau ngeluangin waktu untuk keluar sama si gebetan ini. Itu kan kayak bingung yang dikuadratkan ya, kayak makin-makin bingung gitu. Terus ditambah lagi udah PDKT-an gak jadian. Itu asem banget sih. Dan itu kadang bikin gue kayak apa ya, malas untuk PDKT-an. Tapi ada beberapa momen yang bikin gue pada akhirnya gue pengen PDKT-an lagi. Nggak tahu ya, mungkin gue gampang untuk jatuh cinta ya ketika gue sendiri gitu pada saat itu. Karena gue menganggap pasangan itu amat sangat penting. Ini menurut gue pribadi ya, maksudnya pasangan yang gue gambarkan tuh kayak dia tuh selain
orang tua gue salah satu motivasi terbesar gue juga untuk kayak gue mau ada saksi ketika gue berjuang gitu sih. Sesederhana itu. Tapi lebih ke kayak pengen nikmatin susah payah, seneng, bahagia itu sama pasangan sih. Lebih ke arah sana sebenarnya. Dengan kekhawatiran kayak pada saat itu ya gue mikirnya kayak aduh bakal ada nggak ya orang yang mau nemenin kita dari nol gitu. Dan itu tuh wajar banget ada pemikiran-pemikiran kayak gitu gitu. Meskipun ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang menganggap yang ngapain dari nol, gue sih nggak mau ya dari nol. Nyokap bokap gue aja udah susah payah ngisi gue biar nggak nol, masa pasangan ngajak kita dari nol misalkan. Ada beberapa orang-orang yang berpikiran kayak gitu. Ya sebenarnya kalau gue sih ya sah-sah aja kalau lo mau mikir kayak gitu juga gitu. Cuma mungkin untuk dalam sebuah hubungan tuh enaknya itu kita jadi bisa tahu gitu sikap dari pasangan kita satu sama lain ketika posisinya itu emang kita lagi susah kayak gimana. Terus pas lagi happy-nya kayak gimana. Itu kan jadi kayak kurang lebihnya gambaran lah ya gak sih? Kayak nanti mungkin di kehidupan yang selanjutnya kalau kita lagi susah tuh kurang lebih kayak gini kali ya. Meskipun ya semua kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi kayak nggak bisa plek-ketiplek gitu kayak sekarang kayak gimana, besok udah pasti bakal kayak gitu. Nggak juga. Ada yang mungkin orang ketika berjuang pas sama-sama masih susah gitu ya, itu bisa nerima, tapi pas udah happy masih bisa nerima pasti. Karena jarang ya orang happy terus nggak nerima gitu. Nah pas susah lagi tuh belum tentu dia bisa nerima lagi gitu. Dengan kondisi di waktu yang akan datang. Bisa jadi berubah gitu. Tapi setidaknya kan ada sedikit gambaran, oh kurang lebih kayak gini gitu. Nah jadi kalau misalkan balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan gue ada di posisi itu kayak gimana, gue lebih milih kayak untuk mencoba buka hati untuk dapetin pasangan sih. Kalau gue ya, tapi sorry banget nih kalau misalkan kita nggak sependapat, karena ya balik lagi tadi gue sempat mention juga, gue menganggap pasangan itu salah satu motivasi terbesar gue untuk menjalani hidup gitu. Meskipun sebenarnya salah juga, karena kita harus tetap menitik beratkan yang paling beratnya itu di diri kitanya sendiri dulu, baru ke orang lain, kayak orang tua atau pasangan gitu. Tapi gue menganggap kalau orang tua itu kan porsinya kayak nggak mungkin gue bisa cerita sepenuhnya gitu masalah keluh kesah gue. Lebih ke kayak gue nggak mau orang tua gue sedih gitu. Kalau ke diri gue sendiri, masa sih gue mau curhat terus sama diri gue sendiri gitu. Gue juga kan butuh orang gitu. Nah kenapa nggak temen? Ya sebenarnya bisa juga temen gitu. Cuma masalahnya yang tadi gue sempat bilang juga, teman-teman seangkatan gue juga itu pun lagi bingung sama dirinya sendiri. Kehidupannya tuh mau kayak gimana gitu. Kalau gue harus tambah beban dia untuk kayak cerita keluh kesahnya gue kan kasihan juga gitu. Ya makanya waktu itu gue putusin di posisi itu gue meskipun gue tahu waktunya tuh nggak ada karena gue harus sibuk untuk nyari peluang. Karena waktu itu gue emang selain kerja kantoran gue sambil usaha-usaha kecil-kecilan gitulah. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk kayak bikin IO kecil gitu bareng sama atasan gue yang dulu gitu. Itu kan jam kerjanya nggak jelas ya, maksudnya bisa aja pagi-pagi gue kerja sampai malam gitu atau bahkan nggak tidur seharian gitu. Nah itu kan untuk ngeluangin waktu di sela-sela kesibukan itu kan susah banget ya. Nah cuma mau nggak mau gue harus tetap ngeluangin itu karena itu tadi akan ada satu momen di mana ketika kerjaan gak ada nih, ya itu rasa bingung itu muncul kayak gue mau kemana sih? Kok gue kayak capek banget ya untuk ngejalanin hidup yang sebenarnya tujuannya tuh beneran bisa bikin gue happy apa enggak sih gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sering muncul di pikiran gue ketika momennya tuh gue lagi sendiri dan lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Makanya karena gue tahu gue bakal ngerasain hal yang kayak gitu dan pikiran itu bakal datang ketika gue ngerasain perasaan yang kayak gitu, ya gue coba untuk paksain juga ngeluangin waktu untuk kayak deket lagi sama orang. Gue tahu pasti itu effort banget dan gue juga ngalamin itu gitu. Ya lo misalkan yang kantoran gitu udah pulang kerja jam 5 atau jam 6 gitu. Kan udah capek banget ya. Weekend lo pengennya dipakai untuk rebahan gitu kan. Tapi lo harus pakai untuk kayak jalan, nonton. Yang sebenarnya sih fine ketika lo menemukan seseorang yang asik. Bete itu ketika lo menemukan seseorang yang nggak asik tapi lo seneng gitu. Gimana ya? Kayak lo tuh suka nih. Apapun itu pertimbangan lo suka sama dia ya. Intinya lo suka sama nih orang. Tapi pas PDKT-an tuh dianya tuh nggak terlalu suka sama lo. Dan itu paling bete sih. Itu kayak anjir gue udah luangin waktu buat lo. Tapi lo kayak nggak
interest itu gitu. Ya sebenarnya sah-sah aja karena kan masih PDKT-an juga ya. Cuma point of view dari orang yang ngerasa suka duluan tuh kayak anjir gak enak banget gitu. Udah ngeluangin waktu, mana ini weekend harusnya dipakai buat istirahat tapi gue jalan sama lo gitu. Terus pas jalan lo malah kayak gak kelihatan tertarik itu sama gue gitu. Wah itu asem banget sih. Bete. Ya tapi waktu itu sih gue tetap jalanin sih ya. Gue sih kayaknya tipe kalau pejuang ya. Maksudnya pejuang yang bodo amat gitu. Yang penting gue nggak ngerasain sepi atau kayak bingung gitu. Tapi waktu itu juga gue sembari nge-upgrade apa ya kebiasaan yang gue bisa gitu. Ya maksudnya keterampilan yang gue punya gue asah lagi atau mungkin gue nyari keterampilan yang baru. Ya sesederhana kayak berangkat dari hobi yang kayak gitu-gitu ya gue tekunin gitu. Maksudnya kayak gue sambil coba pelajarin juga gitu. Tapi tetap cari cewek jalan terus. Mungkin teman-teman gue tahu ya. Maksudnya ya beberapa teman gue, teman-teman deket maksud tahu gitu. Gue adalah tipe kalau orang yang kalau ketemu sama teman-teman gue itu ceritanya tuh ceweknya udah beda-beda gitu. Lebih ke kayak gini sih. Gue posisi sendiri, gue PDKT-an terus ngerasa nggak cocok atau mungkin dari dianya nggak cocok atau dari guanya nggak cocok. Nah gue tuh sesimpel kayak ya udah deh, udahan cari yang lain gitu. Nah gue tuh tipe orang kayak gitu juga gitu. Jadi selain gue menganggap pasangan itu penting, ya gue nggak mau ngambil resiko terlalu lama gitu kayak ngapain gue perjuangin seseorang yang sebenarnya dari awal udah kelihatan dia kayaknya nggak mungkin bisa gitu. Nah jadi gue tuh tipe kalau orang yang kayak gitu. Kalau ketemu sama teman gue cerita gue deket sama si ini, gue deket sama si ini. Yang teman-teman gue tuh sampai kayak bosen gitu. Bukan bosen, kayak kayaknya gue yang kemarin aja udah lupa namanya. Sekarang udah baru lagi yang kayak gitu-gitulah. Nah cuma maksud gue lebih ke kayak itu adalah cara atau upaya gue ketika gue sendiri ya. Itu tuh gue sebegitunya banget gitu. Nggak tahu ya ini kedengarannya freak atau gimana, tapi gue ngerasa happy kalau gue punya pasangan karena gue bisa berkeluh kesah gitu. Minimalnya gini sih, sebenarnya lebih ke kayak gue lagi susah terus ketemu sama orang yang kita suka gitu. Itu tuh langsung bahagia pak. Iya gak sih? Kayak yang lagi gue alamin sekarang gitu. Kayak contoh gue sekarang udah capek banget gitu. Terus pulang ke rumah, gue liat Cindy senyum, itu udah kayak happy banget gue. Parah. Ya itu juga gue sempat ngangkat di beberapa episode sebelumnya ya. Gue udah bukan sekali nyeritain yang kayak gini gitu. Yang dimana ketika gue lagi capek banget terus ngelihat orang yang gue sayang itu senyum, happy, itu tuh bisa bikin gue happy juga gitu. Ya selain Cindy misalkan nyokap gue happy, itu tuh bisa bikin gue happy juga, serius deh. Dan atas dasar itulah makanya gue mikirnya, oh ya udah deh, mungkin gue emang harus butuh trigger yang kayak gitu-gitu gitu. Butuh sosok orang lain selain diri gue sendiri gitu. Yang sebenarnya itu juga pasti ada minusnya. Maksudnya ada minusnya ketika misalkan nyokap gue sedih atau nyokap gue lagi sakit atau Cindy lagi sakit, lagi sedih itu pasti gue cepet ke bawahnya gitu. Maksudnya ke bawah emosionalnya itu cepet gitu kayak gampang ke distract gitu. Yang kayak gitu itulah. Tapi ya nggak apa-apa itu kan maksudnya ya konsekuensi gak sih ketika dia happy gue ke bawah happy, ketika dia sedih ya pasti gue ke bawah sedih gitu. Ya itu konsekuensi aja. Nah itu sih kalau kalau lo nanya ke gue ketika lagi dari fase itu gue ngapain kurang lebih kayak gitu. Gue nggak beda jauh sama kayak lo. Gue nge-improve apa yang lagi gue suka waktu itu. Tapi di sisi yang lain gue juga ngeluangin waktu untuk kayak gimana caranya gue biar bisa dapetin pasangan karena yang tadi gue sempat bilang cerita ke temen tuh kadang ya nggak enakan juga kitanya kayak gitu. Ya gak sih? Nah mungkin lo juga bisa bantu jawab dengan nanti tulis jawaban lo di episode malam hari ini di Spotify itu suka bisa nulis jawaban gitu di bawah. Nanti gue bakal cantumin boxnya gitu, lo tinggal ketik aja di situ. Jadi biar kita tahu nih, harusnya sih bisa kebaca ya, gue gak tahu deh ini bisa kebaca atau enggak. Atau mungkin nanti gue bakal baca setelah episode ini udah rilis gitu. Lo coba bisa tulis juga ketika lo ada di fase yang sama kayak Salsa sekarang. Itu lo bakal ngapain gitu. Fase yang dimana lo tuh bingung gitu. Mau ngapain, mau cerita kemana lagi. Lo lagi ngerasa kayak diri lo tuh kayak kosong. Ya sebenarnya kosongnya tuh nggak kosong yang gimana-gimana. Tapi kayak kosong hampa gitu. Nah di fase-fase kayak gini tuh lo biasanya ngapain? Ngelakuin apa gitu. Lo bisa tulis di box yang nanti bakal gue sediain ya. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini
dicukupkan sekian. Dan anyway, thank you banget buat lo yang udah dengerin podcast teman tidur. Dan gue mau ngingetin buat yang belum follow, wajib follow ya. Follow di podcastnya, di Spotify, di YouTube, mungkin di subscribe. Untuk di sosial medianya juga di follow. Ada di podcast.teman tidur, biar gue makin semangat lagi untuk bikin konten. Cila template banget gak sih, kayak content creator yang lain. Jangan lupa like, follow, komen, dan share. Biar gue makin semangat untuk bikin. Tapi jujur sih itu emang salah satu yang bikin gue semangat untuk terus ngelanjutin si teman tidur ini. For your info, teman tidur tuh udah lebih dari 4 tahun ya. Lebih dari 4 tahun, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, mau 5 tahun pak. Udah 5 tahun bahkan mungkin ya. Dan gue masih pertahanin ini karena ya ini cara gue untuk kayak jadi manusia sih. Jadi gue banyak dengar cerita dari orang yang bikin gue tuh lebih kayak bisa lebih banyak belajar lagi lah dari banyak orang yang gue dengar ceritanya gitu. Dan semoga hal yang sama juga berlaku untuk lo yang dengerin episode-episode dari podcast teman tidur ini kita. Oke, mungkin segitu aja untuk episode malam hari ini. Dan sekali lagi buat lo yang mau cerita, itu bisa banget. Lo bisa kirimin rekaman ceritanya itu atau tulisan ceritanya ke website teman tidur di www.temantidur.id. Ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast teman tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.